Memahami retorika dan pentingnya menyampaikan kebenaran dalam dunia komunikasi dan penyampaian gagasan. Retorika memegang peranan penting sebagai seni dalam mengungkapkan kebenaran secara efektif. Retorika bukan sekadar berbicara, tetapi juga menguasai cara persuasi yang dapat mempengaruhi bagaimana kebenaran diterima oleh audiens. Dalam konteks ini, retorika dipercayai sebagai alat yang netral, yang bisa membawa kebaikan atau justru menjadi alat penipuan, tergantung pada tujuan moral pembicara. Materi ini sangat penting karena seringkali kebenaran yang disampaikan bisa kandas, bukan karena salahnya isi, melainkan cara penyampaiannya yang kurang tepat. Tokoh utama yang membahas retorika adalah Aristoteles, seorang filosof Yunani yang karya-karyanya menjadi rujukan utama dalam studi retorika klasik. Bahkan di kalangan tradisi filsafat Islam, retorika sering dikaitkan dengan ilmu balaghah. Pengetahuan tentang retorika membantu kita menyampaikan ide dengan jelas, meyakinkan, dan sesuai dengan karakter serta kebutuhan audiens. Retorika, seni berbicara dan menyampaikan kebenaran secara persuasif. Persuasi, kemampuan membujuk atau mempengaruhi audiens. Ilmu balaghah, ilmu dalam kajian Islam yang membahas cara menyampaikan ide dengan baik, termasuk ilmu bayan, ma'ani, dan badi. Pentingnya memahami tujuan moral dalam beretorika agar komunikasi tidak disalahgunakan. Aristoteles dan konsep retorika. Aristoteles menguraikan retorika sebagai kemampuan menemukan alat persuasif yang tepat. Dalam setiap situasi, dia menganggap retorika sebagai seni yang bisa menghidupkan kebenaran dan menghindari pengaruh buruk dari para sofis yang hanya fokus pada kemenangan debat tanpa mempedulikan kebenaran. Aristoteles membagi retorika menjadi 3 aspek utama yang harus diperhatikan. 1. Pembicara, orang yang menyampaikan pesan. 2. Isi pembicaraan, gagasan atau kebenaran yang disampaikan. 3. Audiens, pihak yang diajak bicara dan dipengaruhi. Aristoteles juga membedakan retorika dari dialektika. Dialektika bertugas mencari kebenaran, sedangkan retorika bertugas menyampaikan kebenaran yang sudah ditemukan. Retorika berfokus pada hal-hal yang mungkin diterima atau ditolak, sedangkan dialektika pada hal yang pasti. Retorika bersifat netral, tergantung tujuan moral penggunaan, bisa baik untuk kebenaran dan kebajikan, atau buruk untuk penipuan dan kemenangan semu. Rempak, penekanan penting pada kemampuan beretorika untuk membela kebenaran agar tidak kalah oleh kesalahan, meski secara moral benar. Pengetahuan tanpa penguasaan retorika bisa menyebabkan gagasan kebenaran sulit diterima audiens. Fungsi dan manfaat retorika menurut Aristoteles: melindungi kebenaran agar tidak kalah dalam komunikasi. Kebenaran secara alami akan menang atas kebatilan, tetapi jika retorika pembawa kebenaran buruk, maka kebenaran bisa kalah. Oleh karena itu, kemampuan retorika sangat penting agar kebenaran dapat tersampaikan dengan efektif. Menyesuaikan pesan dengan audiens, kualitas dan teknik penyampaian harus menyesuaikan dengan siapa audiensnya. Pengetahuan dan gagasan yang berkualitas pun tak berguna jika tidak nyambung dengan audiensnya. Menguasai kedua sisi argumen dalam debat atau diskusi
Penting untuk memahami argumen pihak lawan, termasuk yang salah, agar dapat mengkoreksi secara efektif dan menghindarkan dari manipulasi. Retorika bukan hanya soal benar, tapi bagaimana cara menyampaikan dengan bijaksana dan sesuai audiens. Serempak, keahlian retorika membantu kita menghindari kekeliruan penyampaian yang bisa menyebabkan keputusasaan pada audiens. 3 pilar retorika: logos, etos, dan pathos. Retorika Aristoteles dibangun atas 3 pilar utama yang menjadi alat persuasi. Serempak, efektif: 1. Logos atau logika dan fakta, menekankan pada argumen yang berdasarkan logika, nalar, dan data faktual. 2 metode utama dalam logos deduktif atau menggunakan premis yang sudah disepakati untuk menarik kesimpulan. Misal, silogisme. Induktif atau menggunakan fakta atau contoh konkret untuk mengajak audiens percaya. Kunci sukses logos adalah memastikan premis diterima oleh audiens agar argumen diterima. 2. Etos atau karakter dan kredibilitas pembicara, melibatkan kepercayaan, otoritas, dan reputasi pembicara. 3 aspek utama yang membangun etos: kecerdasan atau kebijaksanaan, karakter baik, dan niat yang tulus. Pembicara harus tampil sebagai sosok yang dapat dipercaya dan berintegritas agar pesan mudah diterima. 3. Pathos atau aspek emosional audiens, membidik emosi, kepercayaan, dan pengalaman bersama audiens untuk membangun ikatan emosional. Tekniknya antara lain membangkitkan kemarahan, ketenangan, kebanggaan, rasa malu, kekaguman, ketakutan, atau kecemburuan. Penggunaan pathos yang tepat membuat audiens tergerak untuk menerima pesan dan bertindak sesuai yang dikehendaki. Ketiga unsur ini saling melengkapi. Logos menyediakan alasan, etos memberikan kepercayaan, pathos membangkitkan perasaan untuk menguatkan persuasi. Memahami audiens dan penyesuaian strategi retorika. Audiens adalah inti dari proses retorika, sehingga memahami siapa mereka sangat penting untuk keberhasilan komunikasi. Aristoteles membagi audiens berdasarkan kelompok usia. Anak muda memiliki keinginan kuat tetapi tidak stabil, mudah kehilangan kontrol, gampang percaya dan mudah tertipu, penuh harapan dan berani mengambil resiko. Orang tua lebih hati-hati, sinis, mudah curiga, dan lebih perhitungan, berpikir panjang sebelum bertindak. Usia produktif, kombinasi kedewasaan dan energi, biasanya mampu berpikir logis dan bijaksana. Selain usia, faktor lain adalah latar belakang sosial seperti keturunan, kekayaan, dan pengaruh kekuasaan. Orang dari keluarga pejabat atau kaya cenderung ambisius, sombong, dan meremehkan orang lain. Mereka dengan kekuasaan biasanya ingin memperluas pengaruh dan kontrol. Strategi retorika harus disesuaikan dengan karakteristik audiens tersebut, seperti pemilihan bahasa, gaya penyampaian, dan alat persuasi yang digunakan agar efektif. Etika dan adaptasi dalam retorika. Salah satu pertanyaan penting dalam retorika adalah bagaimana menyampaikan kebenaran secara etis tanpa mengubah substansinya demi agar lebih diterima
audiens. Aristoteles menekankan konsep jalan tengah atau the golden mean. Dari dua ekstrem, menyampaikan hanya apa yang ingin didengar audiens atau menyembunyikan kebenaran, mengabaikan audiens dan menyampaikan kebenaran tanpa adaptasi atau tanpa memperhatikan perasaan atau kesiapan mereka. Jalan tengah adalah menyampaikan kebenaran dengan cara yang menarik, tegas, tapi lembut dan sesuai dengan kapasitas serta situasi audiens. Ini mencerminkan kebijaksanaan dalam beretorika yang tidak sekadar benar, tapi juga efektif dan menghargai pendengar. Gaya berbicara dalam retorika. Aristoteles memberi panduan tentang bagaimana gaya bicara harus dijaga agar pesan tersampaikan dengan baik. Sampaikan dengan jelas, tepat, dan variatif agar tidak membosankan. Gunakan bahasa yang alami, sederhana, dan familiar dengan keseharian audiens. Hindari gaya bahasa yang terlalu puitis, berlebihan, atau menggunakan istilah asing yang tidak dipahami. Hati-hati dengan penggunaan epitet atau julukan yang tidak pada tempatnya karena bisa menyinggung atau mengalihkan perhatian audiens. Gunakan metafora dan analogi yang sesuai konteks agar membantu pemahaman serempak. Jangan terlalu sering mengulang kata-kata yang sama agar tidak membuat audiens jenuh. Gaya yang tepat memastikan pesan sampai ke hati dan pikiran audiens sehingga kebenaran dapat diterima dan dipahami. Jenis-jenis pidato dan konteks retorika. Retorika juga memiliki variasi tergantung konteks pidato. Pidato politik fokus pada masa depan, berisi rencana, janji, atau penolakan terhadap hal tertentu. Audiens biasanya para politikus atau masyarakat umum yang menunggu perubahan. Pidato di ruang pengadilan mengajak audiens untuk menerima atau menolak tuduhan yang telah terjadi di masa lalu. Fokus pada verifikasi fakta dan motif pelaku. Pidato seremonial biasanya berisi pujian atau celaan terhadap sesuatu yang terjadi di masa kini. Audiens umum dan tujuannya menyemangati atau mengingatkan masyarakat. Ketiga jenis pidato ini memiliki fokus berbeda dalam memilih tema, premis, dan gaya penyampaian. Aristoteles juga menjelaskan premis penting yang harus diperhatikan dalam tiap jenis pidato seperti kebahagiaan, keadilan, dan konstitusi hukum.